Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah lanjutan video part keduanya tentang subbab D, itu persamaan polinomial. Diingat-ingat lagi ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang hubungan akar-akar polinomial dengan koefisien-koefisiennya. Jadi ada rumus yang min B per A, C per A, min D per A, E per A, dan selanjutnya. Oke, sekarang ini ada tambahan ya, masih lanjutan yang subbab D yang poin 2 itu. Jadi ada beberapa soal yang diketahuinya itu keterangannya beda lagi ya. Jadi di sini ada yang kata-katanya itu dua akarnya kembar, kemudian dua akarnya berlawanan, kemudian ada dua akarnya berkebalikan. Oke, kita tahu ya, kalau yang namanya kembar kan berarti sama nih. Nah, karena dia dua akar, kita misalkan saja X1 sama dengan X2. Kalau misalnya pengen sama X3 boleh ya, berarti X1 dengan X3. Atau kalau pengennya X2 dengan X3 ya boleh ya, ini bebas ya, tapi emang pada umumnya kita tulisnya X1 dan X2. Jadi kita buat X1 sama dengan X2. Nah, X1 sama dengan X2 ini boleh kita pindah ruas nih yang X2-nya. Jadi kalau misalnya kita pindah ruas kan jadinya X1 min X2 sama dengan 0. Jadi nanti kalau mengerjakan soal bisa pakai yang ininya atau pakai yang ininya ya. Tergantung soalnya. Oke, sekarang kita pindah ke yang berlawanan. Kalau berlawanan berarti kan kayak misalnya kita punya angka 5 nih. Nah, berarti lawannya itu min 5. Nah, berarti kita tulis nih X1 sama dengan min X2. Oke, mau min X1 sama dengan X2 boleh. Ini bebas ya. Intinya sih satunya positif, satunya negatif, dan dia itu sama aja angkanya. Oke, nah ini kalau misalnya kita minnya pindah ruas juga, nah ini mah jadinya X1 tambah X2 sama dengan 0. Ingat-ingat ya, ini untuk yang berlawanan. Satu lagi biasanya ada yang namanya berkebalikan. Untuk berkebalikan, berarti kalau misalnya kita punya angkanya itu 5, nah berarti kebalikannya itu, kan 5 itu 5 per 1 ya. Jadi dibalik jadi 1 per 5. Jadi kita tulis nih X1 sama dengan 1 per X2. Atau kalau misalnya kita punya soalnya 2 per 3, ya berarti lah kebalikannya itu 3 per 2. Oke, di sini kita bisa kalikan gitu ya. Jadi boleh juga kita tulis X1 kali X2 sama dengan 1. Oke, ini diingat-ingat ya, ada 3 keterangan. Nah, sekarang kita ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama, Ibu ambil dari soal nomor 3 tugas 4 yang sebelumnya. Oke, bisa dicek ya di buku tugasnya. Jadi di sini ada diketahui X-1 merupakan faktor dari persamaan ini. Oke, yang dicari itu hasil kali akar-akarnya. Nah, untuk tugas yang nomor 3 ini, dengan cara yang pertama ya, yang pembahasan di modul 4 sebelumnya. Ini Ibu udah lihat ya, sudah bagus-bagus mengerjakannya. Jadi di sini kita hornerkan dulu dengan X sama dengan 1. Kenapa X sama dengan 1? Karena ini X min 1. Berarti X sama dengan 1. Ini nggak horner juga boleh ya. Barangkali langsung masukkan satunya ke X, boleh sama aja. Nanti kalau misalnya kita masukkan X-nya itu dengan 1, nah K-nya sama dengan 0 nih. Pokoknya nanti dapatlah itu K-nya min 19. Oke, ini nggak akan Ibu terlalu bahas ya, karena sudah mengerjakan di buku tugasnya. Nah, kemudian setelah kita masukkan min 19, kan kita harus mencoba-coba dulu ya dari yang 6 ini. Kan 6 ini faktornya bisa 1, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 6. Nah, kita coba dengan X sama dengan min 2. Dan ternyata kan sisanya 0. Oke, dari X sama dengan min 2 ini, pas kita hornerkan, itu nanti memperoleh hasil bagi ini. 3X kuadrat tambah 8X min 3. Oke, seperti biasa ya. Untuk mencari faktor yang lainnya, kalau udah bentuknya X pangkat 2, itu bisa kita langsung faktorkan biasa. Jadi 3X min 1 dengan X plus 3. Kalau 3X min 1, X-nya berarti sepertiga. Kalau X plus 3, berarti X-nya min 3. Nah, berarti kita dapat nih X1-nya 1, X2-nya min 2, X3-nya sepertiga, X4-nya min 3. Ada 4 ya. Nah, berarti kita kali-kalikan nih, karena yang dicari hasil kali akar-akarnya. Oke, kita kalikan dapatlah 2. Ini pengerjaan yang sebelumnya ya.
Nah, sekarang dengan cara 2. Oke, karena kita sudah tahu nih rumus yang tadi hubungan-hubungan itu. Nah, karena soalnya itu 3x pangkat 4 tambah 11x pangkat 3 dan seterusnya ya sampai tambah 6 ya. Lihat lagi ya rumusnya ya di video sebelumnya. Kalau hasil kali akar-akar itu rumusnya E per A. Ini untuk yang pangkat 4. Oke. E-nya itu siapa sih? E-nya itu berarti 6. A-nya itu siapa? A-nya itu berarti 3. Berarti 6 per 3. Berarti 2. Gampang ya? Ternyata kalau misalnya setelah kita tahu rumus ini, kita nggak usah menggunakan cara yang panjang ini. Karena tinggal langsung masukkan aja E per A dan K-nya juga nggak usah dicari. Karena E-nya itu 6. Jadi langsung jawabannya 2. Sama aja kan jawabannya kan? Dan ini lebih simple. Oke, semoga paham ya. Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, ini diketahui persamaan suku banyak x pangkat 3 min 9x tambah m sama dengan 0. Tentukan nilai m-nya jika, nah kita masuk ke yang akar kembar sama berlawanan ya. Ini beda soal ya, jadi yang pertama kalau akarnya kembar apa, terus yang kedua kalau akarnya berlawanan apa. Jadi kita buat dua versi ya, biar paham. Oke, di sini kita langsung ke jawaban ya. Kalau x pangkat 3, ingat-ingat lagi berarti ada 3 akar. Kita misalkan x1, x2, x3. Nah, kita kerjakan dulu yang A. Kalau misalnya ini soalnya 2 akar kembar. Kan tadi kalau kembar itu x1 sama dengan x2. Tadi bebas ya, mau dengan x3 boleh, tapi ini umumnya kayak gini ya. Oke, sekarang kita tulis rumus yang pangkat 3. Kan pangkat 3 itu rumusnya ada yang x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan min b per a. Oke, kita carilah min b per a-nya. Kalau ini soalnya kan x pangkat 2-nya nggak ada nih. Berarti b-nya 0 ya. 0 bagi 1 ya berarti 0. Nah, ini paham ya sampai sini ya. Nah, sekarang x1 tambah x2 ini kan tadi x2-nya sama dengan x1. Jadi kita ganti x2-nya dengan x1. Makanya ini kenapa jadi x1. Jadi ini x1 tambah x1 tambah x3. Nah, kan x1 tambah x1 jadi 2x1. X3 biarin aja ya. Ini sama dengan 0 karena sebelumnya tadi jawabannya 0. Oke, dari sini x3-nya tetap, 2x1-nya kita pindah ruas jadi min 2x1. Paham ya? Oke, ini ada persamaan baru. Nah, sekarang kita masuk ke rumus yang kedua, yang x pangkat 3. Jadi ada rumus x1 kali x2, x1 kali x3, tambah x2 kali x3, itu C per A. C-nya siapa sih kalau di soal ini? C-nya berarti min 9. A-nya 1, berarti bagi 1 ya min 9 ya. Oke, nah sekarang sama ya. X2-nya kita ganti dengan X1 karena tadi ini sama dengan akar kembar. Nah, sekarang X3-nya kita ganti dengan min 2X1 karena tadi diperoleh dari persamaan yang sebelumnya, yang ini. Oke, ini kita hitung ternyata semuanya udah X1 semua ya. Oke, ini sama dengan min 9 yang tadi. Dan ternyata pas kita hitung ini bisa kita jumlah-jumlahkan nih, x1 kuadrat semuanya sama, dan ini 1 kurang 2 kurang 2 jadinya min 3. Oke, ini min 9 bagi min 3 jadi 3. Karena ini kuadrat kan berarti akar ya. Tapi ingat ya, kalau kuadrat itu bisa plus minus, jadi plus minus akar 3. Oke, sekarang ini belum beres ya, karena yang dicarinya itu si M-nya. Oke, masih tadi ada rumus yang ketiga untuk x pangkat 3 itu ada x1 kali x2 kali x3, itu jawabannya min d per a. Oke, tadi d-nya itu di soalnya ini ya, si d-nya ya, d-nya itu si m. Karena min berarti min m. A-nya 1, berarti kan tetap ya min m. Nah, sekarang sama kayak tadi ya, x2 kita ganti x1, x3 kita ganti min 2x1. Ternyata kan kalau kita hitung jadinya min 3 x1 pangkat 3, min 2 x1 pangkat 3 sama dengan min m. Nah, ini berarti m sama dengan, kita kali min ya ini ya. Jadi m sama dengan 2x1 pangkat 3. Karena x1-nya itu tadi ini plus minus akar 3, kita masukin nih ke sini. Tinggal pangkatin 3. Kalau akar 3 dipangkatin 3, berarti kan sama aja kayak akar 3 kali akar 3 kali akar 3 ya.
Akar 3 kali akar 3 itu 3, masih ada sisa akar 3 yang satu, ya berarti 3 akar 3. Nah ini duanya tinggal kita pindahin, plus minusnya tinggal tulis aja ya, jadi nggak usah bingung. Nah ini 2 kali 3 jadi 6, jadi jawabannya M sama dengan plus minus 6 akar 3. Ini untuk soalnya yang akarnya kembar. Oke, kita masuk ke soal yang keduanya ya. Ini kalau versinya itu diganti dua akarnya berlawanan. Kalau berlawanan, tadi ingat ya, konsepnya itu X1 sama dengan min X2. Boleh kita ganti kan? Jadi X1 tambah X2 sama dengan 0. Oke, kita pakai rumus yang pertama lagi ya, yang jumlah akar-akar itu min B per A. Tadi jawabannya 0, sama seperti sebelumnya ya. Nah ini X1 tambah X2-nya, karena dia berlawanan, kan tadi 0 nih. Ya berarti ini kita ganti 0. Berarti sisanya tinggal X3 aja kan. Berarti X3 sama dengan 0. 0-nya dari yang min B per A. Oke, paham ya sampai sini ya. Kita dapatlah X3 sama dengan 0. Nah sekarang, kalau ini kita langsung loncat ke rumus yang ketiganya ya. Jadi bisa langsung. Kita pakai rumus yang X1 kali X2 kali X3. Kan rumusnya min D per A. Jawabannya min M ya. Tadi kan sama nih kayak yang ini nih, min M. Nah sekarang karena X3-nya 0 diperoleh dari yang sebelumnya, otomatis 0 kali berapapun kan pasti 0 nih. Ya udah, berarti M-nya itu sama dengan 0. Oke, sampai sini semoga paham ya untuk subbab yang D persamaan polinomial. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.